Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata topik Merdeka Belajar oleh Sofiur Rahman SH, Guru SMA Negeri 7 Mando. Harapan setelah mempelajari topik Merdeka Belajar, yang pertama, kita mendapat pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, kita dapat pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, dapat menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar melalui media ini. Merdeka Belajar terdiri dari 5 modul. Modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul yang terakhir, modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mari kita pelajari modul satu persatu. Modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang pertama, sebagai pendidik, kita harus mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri kita. Yang kedua, manusia merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung dengan orang lain. Yang ketiga, pendidikan sejatinya menuntun tumbuh kodrat pada anak agar dapat memperbaiki kehidupan kodratnya. Yang keempat, dalam menghadapi perubahan zaman yang dinamis, seorang pendidik harus adaptif. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Yang pertama, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Ki Hajar Dewantara. Dan yang ketiga, pengajaran adalah salah satu bagian dari pendidikan. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Sebagai pendidik, dalam mendampingi murid harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan. Kodrat keadaan terdiri dari dua. Yang pertama, kodrat alam, yaitu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Yang kedua, kodrat zaman, yaitu berkaitan dengan isi dan irama disesuaikan dengan zaman anak tersebut berkembang. Sebagai pendidik, dalam mendampingi murid harus menerapkan azas trikon. Azas trikon yaitu pertama, continue, merupakan pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Kedua, konvergen, merupakan pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Ketiga, konsentris, pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang pertama, budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Ki Hajar Dewantara. Kedua, budi pekerti merupakan perpaduan dari kualitas cipta, karsa, dan karya. Tiga, kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi
dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Ini sering disebut dengan teori tabula rasa. Modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pertama, guru menjadi fasilitator atas kodrat alam dari zaman murid tersebut. Yang kedua, setiap murid mempunyai potensi-potensi yang berbeda yang harus disesuaikan dengan kodrat keadaan. Ketiga, menerapkan sistem Among, yaitu memberikan kesempatan seluas-luasnya pada kemandirian siswa. Yang terpenting adalah menjaga agar kesempatan ini tidak membahayakan si anak atau mengancam keselamatan orang lain. Metode pendidikan yang digunakan Ki Hajar Dewantara. Keempat, menerapkan pembelajaran proyek dan digitalisasi pembelajaran. Kelima, kunci kemajuan capaian belajar murid terdapat pada prinsip kolaborasi antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Sekian dan terima kasih.